Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suwardi Emir di sini di channel Merdeka Belajar, Free Daily Knowledge and Step by Step Tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, pada kesempatan ini seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat presensi online yang melibatkan siswa secara langsung. Artinya siswa dibolehkan untuk membawa handphone ya ke sekolah. Nah, bagi sahabat yang sekolahnya tidak diperbolehkan siswanya untuk membawa handphone ke sekolah, tapi tetap mau melakukan presensinya secara daring, bisa melihat video yang di atas, linknya saya taruh di atas. Tapi yang handphonenya boleh dibawa ke sekolah, ini sangat bermanfaat sekali. Sahabat Merdeka Belajar bisa buat presensi bermacam-macam. Kalau sahabat di sekolahnya menggunakan apel, ini juga bisa digunakan. Nanti saya perlihatkan, saya sudah pernah menggunakannya di sekolah saya. Juga untuk presensi harian di kelas, kita sebagai guru mata pelajaran ataupun kita sebagai guru kelas. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Sahabat Merdeka Belajar, seperti biasa kita sudah sampai di layar desktop komputer kita. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita menyiapkan daftar namanya dulu beserta format presensinya. Di sini sahabat Merdeka Belajar, saya sudah punya presensi untuk ini sebagai contoh ya, untuk kelas 11 IPA 1 saya akan menggunakan 3 kelas, 11 IPA 1, 2 dan 3. Nah, yang kita lakukan pertama kali dulu adalah kita buat angka di sini. Nanti gunanya untuk apa? Saya akan perlihatkan. 01, 02. Tinggal ditarik seperti ini ke bawah. Oke. Baik, sahabat Merdeka Belajar, setelah kita berikan angka seperti ini, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita akan menggabungkan antara angka 1 ini dengan Ahmad Bukhari, dengan namanya. Berarti rumus yang kita pakai itu adalah, kita bisa langsung copy saja dari yang saya berikan ini. Kita paste. Nah, di P11 kita rubah, kenapa bukan P? Karena di sini tuh AM, di kolom AM. Jadi kita rubah di sini menjadi AM 11. Nah, seperti itu ya sahabat Merdeka Belajar. Ini tinggal kita klik 2 kali. Saya ulang, di bagian sudut ini kita tinggal double klik, itu nanti akan otomatis terbentuk sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Di tahap ini sahabat Merdeka Belajar sudah selesai. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita pergi ke Google Drive kita. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperlihatkan penggunaannya. Ini saya pernah gunakan untuk apel pagi, karena di sekolah kami ada apel pagi. Seperti ini penggunaannya, dan presensi di dalam kelas itu seperti ini penggunaannya. Ya, oke. Selanjutnya kita pergi ke Drive kita. Kemudian saya masuk di folder My Document, biar nggak berantakan. Kemudian saya cari folder presensi. Nah, di sini saya masuk di 2001-2022. Kemudian saya bikin folder baru. Saya bikin foldernya sampel. Oke. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita buat formulir baru. Ya, misalnya kita akan buat ini adalah presensi atau absensi harian. Di sini kita buat adalah kelas. Jadi kelasnya kita buat dulu kelas 11 IPA 1, kelas 11 IPA 2, dan 11 IPA 3. Ya, saya bikin 13 saja. Kemudian kita klik tambahkan ini, tambahkan pertanyaan. Kemudian yang kita lakukan adalah setelah kelas selesai, yang kita buat selanjutnya adalah kita klik tambahkan bagian di sini. Kemudian kita tuliskan nama kelasnya. Misalnya 11 IPA 1. Setelah itu di bawahnya kita klik nama kelasnya lagi, tambah, kita buat lagi nama kelasnya. Nah, di bagian ini kita akan masukkan yang ini tadi.
nama-nama ini yang sudah jadi. Jadi caranya tinggal kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Kita paste ya, sahabat Merdeka Belajar, Ctrl V. Nah, akan seperti itu. Biar lebih rapi di anak-anaknya, tidak terlalu rame, maka kita pilih drop down saja. Nah, seperti itu. Ini sudah satu kelas, sahabat Merdeka Belajar. Kalau kita mau buat kelas selanjutnya, artinya di bagian ini semuanya harus kita bentuk seperti ini. Caranya gampang saja, rumus yang di atas ini kita tinggal copy. Kita buat dulu angkanya. Nah, gitu ya, sahabat Merdeka Belajar, kita tinggal copy saja, klik double klik, langsung turun ke bawah. Ya, ini sudah selesai. Kemudian kita balik lagi ke Google Form-nya. Kita bikin tambahkan bagian lagi. Sekarang kita masuk di kelas 11 IPA 2. Tambahkan pertanyaan. Kita tulis lagi 11 IPA 2. Kemudian untuk daftar namanya kita ambil yang di Excel tadi. Ctrl C. Kemudian kita masukkan ke sini. Jangan lupa pindahkan dia menjadi drop down. Nah, selanjutnya kita berikan lagi bagian untuk kelas 11 IPA 3. Ya, kita tambahkan lagi pertanyaan dengan nama yang sama, 11 IPA 3. Untuk daftar namanya, hal yang sama akan kita lakukan. Kita cukup copy saja. Oke, kemudian rumusnya kita copy juga. Nah, kita double klik di bagian sudut ini. Kita buang yang tidak penting, kemudian ini kita copy lagi. Kita Ctrl C atau copy, di sini juga bisa. Kemudian kita ke Google Form, kita letakkan di sini. Kemudian kita Ctrl V. Ctrl V dan rubah dia menjadi drop down. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita tambahkan lagi bagian, dan di sini adalah kehadiran. Nah, gitu. Nah, kehadirannya kita tambahkan pertanyaan, di sini keterangan, kita tulis hadir, sakit, izin. Alpha kita tidak buat karena harapannya nanti ketika siswanya tidak melakukan presensi, maka dia otomatis kosong. Kosong artinya dia alpha. Ya. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita akan membuat bagaimana caranya ketika siswa mengklik 11 IPA 1, maka dia langsung akan lompat ke kelas 11 IPA 1. Begitu juga seterusnya. Caranya gampang, kita pergi ke 3 titik ini, sahabat Merdeka Belajar. Kemudian di sini ada tulisan, mungkin saya pindah dulu. Nah, saya sudah pindah. Nah, di bagian ini ada buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, seperti itu. Kemudian kita pilih, kalau kita siswa kita mengklik 11 IPA 1, maka dia akan lompat langsung ke bagian nama daftar nama di kelas 11 IPA 1. Kalau mereka klik 11 IPA 2, maka akan lompat ke 11 IPA 2 juga. Ketika di 11 IPA 3, maka dia akan lompat ke 11 IPA 3. Dan jangan lupa sahabat Merdeka Belajar, untuk yang bagian terakhir kita langsung pilih ke kehadiran. Nah, seperti itu. Dan ini juga kita klik ke kehadiran. Dan yang ini juga kita klik kehadiran. Sehingga kalau kita preview akan seperti ini. Misalnya mereka 10 IPA 1, nah itu langsung kelompat 11 IPA 1, maksudnya lompat ke 11 IPA 1, misalnya milih Ahmad Bukhari, maka berikutnya dia langsung pilih hadir, sakit, dan izin. Gitu ya, sahabat Merdeka Belajar. Oke, ini sudah selesai. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita akan mempersiapkan respon dari form kita ini. Caranya, karena kita tidak punya siswa sekarang, maka kita yang harus mengisinya ya. Caranya kita pergi ke pratinjau ini. Nah, kita isi. Saya pilih 10 IPA 1. Misal Ahmad Bukhari, saya bikin hadir. Saya kirim. Kita kirim lagi jawaban yang lain. 10 IPA 1 lagi. Misal saya bikin Aidul Rahman, berikutnya sakit. Kemudian pindah ke kelasnya, bikin saya, saya bikin hadir. Kemudian 10 kelas kedua, kalau yang ini saya bikin dia izin. Kemudian
ke sebelah segitiga, saya pilih Amanda, berikutnya saya bikin hadir. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, sahabat Merdeka Belajar itu sudah ada 6 jawaban. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita tinggal klik yang tanda spreadsheet ini. Oke, kita buka spreadsheet yang baru, buat spreadsheet yang baru maksudnya. Nah, jadi kalau sahabat Merdeka Belajar bisa lihat di sini sudah ada data ya berdasarkan isian kita tadi. Nah, di bagian respon ini kita ganti namanya cukup respon saja, respon. Oke. Nah, yang kita buat selanjutnya adalah kita tambahkan sheet di sini, klik tanda plus. Oh, saya pindah dulu. Nah, selanjutnya sahabat Merdeka Belajar di bagian ini kita tulis buat respon. Dan selanjutnya kita tinggal klik tanda tambahkan ini, tambahkan sheet. Oke, ini kita berikan nama sheetnya adalah kode. Nah, di lampiran dari description box saya sudah lampirkan untuk rumus-rumusnya, sahabat Merdeka Belajar tinggal copy paste, gampang. Untuk timestamp-nya, penanda waktu yang di sini ya, kita tinggal copy yang ini, sahabat Merdeka Belajar pakai array formula. Ini, kita klik 2 kali, kemudian kita enter. Nah, dia akan otomatis masuk data dari respon ini ya. Kemudian, di tab kedua, itu ada kelasnya. Jadi kita tinggal copy, dia pakai sama, pakai array formula juga. Enter. Nah, kelasnya otomatis juga masuk. Selanjutnya di nama siswa, nah yang kita pakai rumusnya juga array formula, kita masukkan di sini dan kita enter. Sudah masuk ya, sahabat Merdeka Belajar. Oke, kita lebarin kolomnya. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan lagi rumus untuk kode siswanya. Jadi untuk kodenya nanti bisa digunakan untuk di tab kelasnya ya, masing-masing. Kemudian kita paste aja di sini. Nah, oke. Jadi dia sudah ada kodenya masing-masing, sahabat Merdeka Belajar berdasarkan dari kelas. Jadi dia gabungan dari kelas, kemudian nomor urut dan timestamp-nya di sini. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah kita di kolom keterangan, kehadiran ya, keterangannya apa. Di bagian ini kita tinggal double klik dan kita enter. Nah, yang terpenting, sahabat Merdeka Belajar nanti yang di sini menyesuaikan ya. Kalau sahabat Merdeka Belajar memiliki kelasnya lebih dari 3, berarti ini nanti diganti saja, bukan F. Menyesuaikan dengan ini. Kalau misalnya 5 kelas, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti keterangannya ada di H. Begitu ya. Oke, untuk sementara ini sudah selesai, sahabat Merdeka Belajar. Selanjutnya, kita tinggal buat kelasnya. Baik, sahabat Merdeka Belajar, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita tinggal menambahkan kelasnya. Kita tambah sheet di sini, kemudian di bagian atas ini kita tulis nomor, kemudian kelas, kemudian di sini nama, dan di sini adalah tanggal. Saya tinggal menyesuaikan dulu. Nah, sahabat Merdeka Belajar, untuk nama, kita tinggal ambil yang di presensi ini tadi ya. Kita pindahkan ke sini. Kita tempel dia sebagai teks. Kemudian untuk kelasnya kita buatkan kelas 10 IPA 1. Maaf, 11 IPA 1. Kemudian angkanya kita bikin 0102 seperti itu. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Selanjutnya, oh maaf, ini sepertinya harus turun 1 ke bawah ya. Nah, begini. Untuk tanggal, sahabat Merdeka Belajar, kita tinggal buat tanggal kapan kita mengajar. Atau karena ini absen harian kelas, maka dibuat tanggalnya adalah per hari. Misal hari ini tanggal 26 bulan 12 tahun 2021. Ini nanti kita kecilkan formatnya, kita memilih ini ya, sahabat Merdeka Belajar DDMM. Oke, dia akan lebih kecil bentuknya nanti. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita tinggal memasukkan rumus yang ada di sini. Rumusnya sudah saya lampirkan.
sahabat tinggal copy, kemudian double klik di sini, dan jangan lupa dirubah dulu sahabat Merdeka Belajar. D-nya ini D berapa? Di sini adalah D6, kita rubah menjadi D2. Nah, ini ya penanggalannya, kemudian kita enter. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Sahabat Merdeka Belajar, seperti yang sudah data kita ada ini, yang di sini Ahmad Bukhari IPA 1, dan yang kedua adalah Aidul Rahman, itu keterangannya hadir dan sakit. Nah, sudah di sini muncul ya sahabat Merdeka Belajar. Jadi caranya gampang. Jadi kita tinggal rapikan dulu ini menjadi kolom. Oke, seperti itu. Ibaratkannya tanggalnya segini aja ya sahabat Merdeka Belajar. Nah, sampai tanggal seperti itu. Nah, sahabat Merdeka Belajar nanti tinggal mengcopy saja semua rumusnya ini sampai ke paling bawah. Nah, seperti itu. Kita coba ini ya, sahabat Merdeka Belajar, isi yang lain. Kita misalnya isi Alda Veronica. Kelas 1, kita tulis Alda Veronica. Dia keterangannya hadir. Kita kirim dan kita lihat. Nah, di sini dia juga sudah akan berubah ya secara otomatis. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya adalah kita tinggal berikan ini, form ini, link formnya. Yang ini, sahabat Merdeka Belajar, kita taruh ke dalam Google Classroom. Atau kalau sahabat Merdeka Belajar yang tidak menggunakan Google Classroom, menggunakan grup WA, juga boleh menggunakan ini. Tapi ingat, pada saat memberikannya, setelannya, kalau sahabat Merdeka Belajar menggunakan akun belajar.id, maka ini harus pastikan seluruh siswa-siswi sahabat Merdeka Belajar juga menggunakan akun belajar.id. Kalau ada yang tidak menggunakan akun belajar.id, maka ini boleh dibuang centangnya. Seperti itu. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita tinggal buat ini menjadi lebih rapi lagi kelihatannya, dengan cara kita berikan dia format bersyarat. Kalau misalnya teksnya berisi hadir, maka dia akan berwarna hijau. Oke. Kalau teks kosong, maka dia akan berwarna merah. Nah, seperti itu. Itu ya, kita buat dulu teks berisi hadir, dia akan menjadi hijau. Kita tambah. Jika teks kosong, maka dia akan warna merah. Tambah lagi, jika teksnya berisi kata sakit, maka dia akan menjadi kuning. Nah, seperti itu. Keren kan, sahabat Merdeka Belajar? Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita bikinkan rekap absennya. Rekap absennya di sini kita boleh buat di bagian atas saja. Di sini kita boleh keterangan. Sini hadir, di sini sakit, alfa, dan izin. Kita sambungkan kolomnya seperti itu. Nah, untuk hadir kita tinggal tuliskan rumusnya count if, buka kurung, kemudian kita blok sampai ke sini. Kemudian titik 2, tanda petik di atas, tulis hadir. Tutup kurung. Nah, kayak gitu. Karena cuma satu hadirnya ya. Kalau untuk sakit, kita tinggal pindahkan rumusnya di sini. Kita ganti di sini dengan sakit. Nah, kalau alfa, nah alfa caranya gampang. Ini tinggal kita kosong dan kasih spasi. Seperti ini ya, sahabat Merdeka Belajar. Jadi berarti dia alfanya ada 6. Kayak gitu. Kemudian untuk izin, kita tinggal tuliskan di sini izin di bagian atas. Oke. Selanjutnya ini kita blok, tarik ke bawah. Nah, dia akan menyesuaikan ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, langkah selanjutnya untuk membuat kelas-kelas selanjutnya, gampang sahabat Merdeka Belajar gini, tinggal kita duplikasikan saja. Jadi ini kita tulis 11 IPA 2. Nah, namanya kita boleh ubah. Kita cari 10 IPA 2. Ini kita copy.
Kita pindah ke sini ya. Nah, itu. Kemudian ini kita buang. Ini kita buang. Ini kita ganti menjadi 11 IPA 2. Ini kita ganti lagi, kita copy lagi, 11 IPA 2. Kita tarik seperti ini. Nah, kita lihat ya, di kodenya tadi, Aulia Hikmi dengan cahaya itu hadir. Nah, benar ya? Cahayanya hadir, Aulia Hikminya izin. Cahayanya hadir, Aulia Hikminya izin. Kira-kira seperti itu sahabat Merdeka Belajar cara membuat presensi online menggunakan Google Form dan Google Spreadsheet. Semua rumus yang digunakan di dalam video tutorial ini akan saya taruh di description box. Demikian sahabat Merdeka Belajar, video tutorial singkat bagaimana cara membuat presensi online sederhana menggunakan Google Form yang hasilnya nanti akan keluar di Google Spreadsheet secara lebih rapi dan real time. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.